अपने बच्चे का दस्त Angat merenungkan putranya yang telah meninggal dan berbicara kepada bingkai foto kosong, dan dia merasa seolah-olah sedang berbicara dengan putranya. Angat berkata kepada putranya bahwa dia akan membuka hadiah untuknya hari ini. Angat membuka hadiah itu dan mengeluarkannya. Hadiah itu ternyata adalah sebuah roket. Angat bertanya kepada putranya bagaimana hadiah itu. Angat teringat pada Sahiba dan kemudian pergi dari sana. Sahiba membantu Akir bersiap-siap pergi ke sekolah. Dadi memberi makan Hir kepada Akir. Twinkle mengatakan Akir adalah satu-satunya anak yang suka pergi ke sekolah. Dadi berkomentar dan mengatakan tidak semua orang bisa seperti dia. Twinkle mengingatkan bahwa meskipun dia tidak bersekolah, dia selalu menjadi juara kelas. Akir berkata, persis seperti dia. Sahiba menerima telepon dari kepala sekolah. Sahiba dan Daljet pergi menemui kepala sekolah dan menanyakan apa yang terjadi. Kepala sekolah mengatakan makatan Akir membuat mereka semua sangat bangga karena ia terpilih untuk kompetisi sains tingkat distrik. Kepala sekolah mengatakan kompetisi tersebut diadakan di Sekolah Internasional Ludhiana GGT dan menyarankan agar mereka membawa Akir ke Ludhiana. Daljet setuju. Simran mengundang Angat sebagai tamu kehormatan dalam kompetisi kuis sekolahnya. Angat setuju. Simran memilih gaun untuk Angat dan meminta Angat untuk mengenakan gaun tersebut. Angat setuju. Sahiba menyiapkan semua dokumen untuk kompetisi sains Akir, tetapi dia menyadari bahwa mereka juga membutuhkan akta kelahiran Akir. Sahiba datang dan mengatakan kepada Akir bahwa dia tidak akan mengikuti kompetisi sains tahun ini dan memintanya untuk ikut tahun depan. Akir mengatakan dia ingin ikut tahun ini dan mengatakan kepada Sahiba betapa kerasnya dia bekerja untuk mendapatkan kesempatan ini. Sahiba tetap menolak Akir. Daljet bertanya kepada Sahiba apa masalahnya. Saat bermain, Bani tanpa sengaja masuk ke kamar bayi. Simran memarahi Bani karena masuk ke kamar bayi, padahal Angat sudah melarang semua orang masuk ke kamar itu. Kirat bertanya pada Simran bagaimana bisa ia memarahi Bani, karena Bani tidak tahu apa-apa dan ia masih anak-anak. Angat datang dan meminta Kirat untuk tidak berbicara kepada Simran dengan nada seperti itu. Kirat mengatakan bahwa Simranlah yang memarahi Bani. Angat tidak mengatakan apapun kepada Simran dan Simran pun pergi dari sana. Kirat mengeluh kepada Gary bahwa Angat dan yang lainnya memarahinya atas sesuatu yang tidak dia lakukan dan mengatakan dia pikir semua orang menghukumnya karena menjadi saudara perempuan Sahiba. Kirat mengatakan dia akan menanganinya sendiri, tetapi jika ada yang memperlakukan Bani dengan buruk, dia tidak akan tinggal diam. Sahiba melihat akta kelahiran Akir dan melihat bagian kosong di dekat nama ayah pada akta kelahiran tersebut, lalu berpikir bahwa ini bukanlah waktu yang tepat. Sahiba mengingat saat Akir lahir dan ia diminta untuk mengisi nama ayahnya. Daljet meminta Sahiba untuk menulis nama ayah jika ia cukup baik untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah. Sahiba membiarkan nama ayah kosong. Daljet datang dan menghibur Sahiba, mengatakan bahwa Akir perlu belajar bagaimana menghadapi penolakan. Sahiba mengatakan dia tidak tahu apakah dia melakukan hal yang benar atau salah dengan menyembunyikan kebenaran dari keluarganya. Daljet mengingatkan Sahiba betapa bahagianya Bihi dan Twinkle ketika dia membawanya ke sini sebagai istrinya. Sahiba yang masih merasa sedih karena tanpa sengaja telah membuat hati Akir terluka. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri karena telah menolak Akir. Melihat Sahiba terus bersedih, Daljet mencoba menghiburnya. Ia mengatakan bahwa Sahiba tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Sahiba akhirnya mencoba menenangkan dirinya dan mengangguk pelan. Sahiba kemudian kembali membujuk Akir agar mau makan. Dengan lembut ia meminta Akir untuk tidak melampiaskan rasa kesalnya dengan menolak makanan. Namun Akir tetap keras kepala. Ia mengatakan bahwa dirinya masih marah sehingga tidak ingin makan sedikit pun. Melihat sikap Akir, Sahiba mulai berpikir keras mencari cara agar anak itu mau makan. Daljet akhirnya mendapat sebuah ide. Ia mengambil boneka kesayangannya lalu memainkan pertunjukan lucu dengan teknik ventriloquisme. Boneka itu berpura-pura mengejek Akir dan mengatakan bahwa jika ia tidak makan, nanti akan tumbuh tanaman di dalam perutnya. Akir yang mendengar ucapan lucu itu mulai tertawa. Karena ingin membuktikan bahwa perkataan boneka itu tidak benar, Akir akhirnya mau makan. Setelah selesai makan, Akir berkata bahwa meskipun perutnya sudah kenyang, ia masih merasa kesal.
Melihat suasana hati Akir belum membaik, Daljet kembali menghiburnya. Ia menyanyikan sebuah lagu sambil membuat gerakan lucu hingga Akir perlahan tersenyum. Tak lama kemudian, Akir tertidur dengan tenang. Sahiba melihat Akir yang sudah terlelap dan merasa sedikit lega. Keesokan paginya, tepat sekitar pukul 7, Sahiba membangunkan Akir seperti biasa. Namun saat ia dan Daljet masuk ke kamar, mereka terkejut karena Akir sudah tidak ada di sana. Daljet langsung panik dan berlari mencari Akir ke seluruh rumah. Saat mencari, Sahiba melihat celengan milik Akir sudah pecah. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka terus memeriksa setiap sudut rumah, tetapi Akir tetap tidak ditemukan. Biji mencoba menenangkan mereka dan berkata mungkin saja Akir sedang bersembunyi di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Sahiba menemukan secarik surat yang ditinggalkan Akir. Ia segera memberikannya kepada Daljet. Setelah membacanya, Daljet mengetahui bahwa Akir menulis dirinya pergi ke Ludhiana dan berjanji akan pulang pada sore hari. Daljet segera memberitahukan isi surat itu kepada Biji dan Twinkle. Sementara itu, Akir sudah berada di halte bus. Ia menunggu bus menuju Ludhiana seorang diri. Saat sedang menunggu, Akir melihat seseorang yang mengenalinya. Karena takut ketahuan, ia langsung bersembunyi agar orang itu tidak melihatnya. Di rumah, Sahiba tiba-tiba menyadari bahwa akta kelahiran Akir sudah tidak ada di tempatnya. Ia langsung khawatir karena jika Akir melihat isi akta tersebut, rahasia besar tentang dirinya bisa terbongkar. Namun Daljet meminta Sahiba untuk fokus mencari Akir terlebih dahulu. Tak lama kemudian, bus menuju Ludhiana datang. Akir hendak naik ke dalam bus ketika Rohit melihatnya sendirian. Rohit bertanya mengapa Akir bepergian tanpa ditemani orang dewasa. Akir dengan polos menjawab bahwa dirinya tidak sendirian karena Sahiba dan Daljet sudah berada di dalam bus. Setelah mengatakan itu, Akir langsung naik ke bus dan berangkat menuju Ludhiana. Begitu mengetahui Akir benar-benar pergi, Sahiba dan Daljet segera berangkat ke halte bus untuk mengejarnya. Di sana mereka bertemu dengan Rohit. Rohit memberi tahu bahwa Akir memang sudah naik bus menuju Ludhiana seorang diri. Mendengar kabar itu, Sahiba dan Daljet langsung berangkat menyusulnya. Di sisi lain, Angat sedang bersiap menghadiri sebuah acara di sekolah Simran sebagai tamu kehormatan. Ia meminta Gary menangani seluruh rapat dan pekerjaan kantor hari itu karena dirinya harus memenuhi undangan sekolah. Gary pun menyetujui permintaan tersebut. Sebelum berangkat, Angat melihat foto Simran. Ia teringat bahwa setelah kehilangan putranya, Simranlah yang menjadi alasan dirinya tetap kuat menjalani hidup. Angat merasa jika bukan karena Simran, mungkin ia sudah tenggelam dalam kesedihan. Sementara itu, Akir akhirnya tiba di Ludhiana dan turun dari bus di depan sekolah Internasional GGT. Ia langsung masuk ke dalam antrean para pengunjung. Saat melihat sebuah poster besar di depan sekolah, Akir terkejut karena wajah Angat terpampang sebagai tamu kehormatan dalam acara tersebut. Tanpa disadari, takdir mulai mempertemukan Akir dengan Angat untuk pertama kalinya.